wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Rasmi Firasati. Saya berasal dari UT Jakarta, jurusan Ilmu Administrasi Bisnis. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis term dalam bahasa serta bentuk sesat pikir atau logical fallacy. Pertama, mari kita bahas tentang jenis-jenis term. Dalam kajian bahasa, term atau istilah memiliki berbagai jenis yang digunakan untuk menyampaikan konsep tertentu. Ada 3 jenis utama yang sering digunakan, yaitu term konseptual, term operasional, dan 3 term definisi. Pertama, itu ada term konseptual. Ini adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan konsep atau ide yang lebih abstrak. Misalnya, kata keadilan atau kemerdekaan. Term ini biasanya lebih umum dan tidak terikat pada pengukuran langsung. Contoh, demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana rakyat berhak memilih pemimpin mereka. Yang kedua, itu ada term operasional. Jenis ini digunakan untuk mendefinisikan konsep secara lebih spesifik dan terukur dalam konteks tertentu seperti dalam penelitian. Contohnya, pendidikan formal didefinisikan sebagai pendidikan yang diberikan di sekolah dengan kurikulum yang terstruktur. Yang ketiga, itu ada term definisi. Jenis ini adalah istilah yang didefinisikan dengan jelas dan digunakan untuk menjelaskan objek atau fenomena tertentu secara langsung. Contoh, sumber daya alam adalah bahan atau energi yang ada di alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai bentuk sesat pikir atau yang lebih dikenal dengan istilah logical fallacy. Sesat pikir adalah kesalahan dalam berpikir yang dapat menyebabkan kita menarik kesimpulan tidak valid. Ada beberapa jenis sesat pikir yang sering muncul dalam diskusi. Di antaranya ada ad hominem, straw man, lalu ada false dichotomy atau biner palsu. Nah, yang pertama itu kan ada ad hominem. Ini adalah ketika seseorang menyerang karakter atau pribadi lawan diskusi, bukan argumennya. Contohnya, kamu tidak bisa dipercaya karena kamu tidak berpendidikan tinggi. Yang kedua, itu ada straw man. Jenis ini terjadi ketika seseorang menciptakan versi lemah dan dari argumen lawan untuk memudahkan serangan. Contohnya, orang yang mendukung pendidikan gratis pasti ingin semua orang mendapatkan pekerjaan tanpa berusaha keras. Yang ketiga, itu ada false dichotomy atau biner palsu. Ini adalah ketika hanya 2 pilihan yang disajikan, padahal ada lebih banyak alternatif yang bisa dipilih. Contoh, kamu mendukung saya atau kamu melawan saya. Bagaimana caranya agar kita bisa terhindar dari logical fallacy? Berikut ini adalah beberapa tips untuk berpikir lebih kritis dan menghindari kesalahan dalam berpikir. Yang pertama, berpikir kritis. Selalu analisis setiap argumen yang diberikan. Jangan terima begitu saja. Yang kedua, berfokus pada argumen bukan pribadi. Yang ketiga, memahami konteks. Dan penjelasan saya tentang jenis-jenis term dan bentuk sesat pikir. Semoga videonya dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.